Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-41. Mari kita membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan peroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu
dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sudah berapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-41. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 15. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-21 tentang sidang di Yerusalem dan bagaimana cara Paulus dan Barnabas menyelesaikan konflik di dalam tubuh gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua sudah pernah melihat orang atau kelompok orang terlibat dalam konflik. Dari antara kita tidak hanya sudah pernah menyaksikan orang atau kelompok orang berkonflik, tapi malah sudah mengalami sendiri, baik dalam keluarga, gereja dan pelayanan, di tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal. Konflik terjadi manakala dalam hubungan antara 2 orang atau 2 kelompok. Perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Konflik bukan merupakan hal yang statis, tetapi dinamis, yang mempunyai proses sendiri. Konflik tidak terjadi tiba-tiba, tapi ada kondisi yang mendukungnya. Bila terjadi tidak langsung besar, tetapi mulai dari kecil pada awalnya, memuncak besarnya pada klimaks dan mereda pada akhirnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa gereja yang sedang bertumbuh dan mulai menata diri biasanya juga tidak akan lepas juga dari namanya konflik, yaitu bertemu dengan permasalahan internal gereja. Misalnya, masalah kepemimpinan, masalah organisasi, masalah tata dan aturan gereja, keuangan, visi dan misi, bentuk pelayanan, pengajaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak jarang pula perselisihan dan permasalahan ini akan berakhir pada perpecahan jemaat jika tidak dikelola dengan baik. Jadi prinsip apa yang seharusnya kita pakai untuk menyelesaikan persoalan atau konflik dalam tubuh gereja? Paulus dan Barnabas menerima kedatangan beberapa orang Kristen Yahudi dari Yudea dengan baik, meski mereka datang dengan membawa pengajaran ke dalam tubuh jemaat yang seakan-akan memprovokasi situasi dan memperkeruh masalah berkaitan dengan pengajaran. Itu kita bisa lihat dalam ayat yang pertama. Kemungkinan isu ini berasal dari kalangan orang Farisi yang telah menjadi Kristen yang dijelaskan di dalam ayat yang kelima hari ini. Walaupun
Paulus dan Barnabas menentang dengan keras pandangan keliru ini, namun ia tidak memaksakan pendapatnya kepada jemaat Antiokhia. Paulus dan Barnabas justru menyetujui usulan jemaat Antiokhia untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan pimpinan gereja lainnya, yakni para rasul dan penatua jemaat di Yerusalem. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, ia berkesempatan menjumpai jemaat Tuhan di Fenisia dan Samaria. Paulus tidak memakai kesempatan itu untuk mempengaruhi jemaat tersebut dan mencari dukungan suara bagi pendapatnya, melainkan ia menyaksikan anugerah Allah yang dicurahkan kepada orang non-Yahudi sehingga mereka menyambut Injil. Hal yang sama pun ia lakukan ketika berjumpa dengan pimpinan gereja di Yerusalem. Di dalam persidangan terjadi pertukaran pikiran, baik di antara orang Farisi yang sudah menjadi Kristen, Paulus dan Barnabas, para penatua dan para rasul secara bergantian. Hal yang terpenting dalam persidangan bahwa semua pemikiran, perselisihan, konflik, perbedaan pandangan semua didasarkan kepada landasan dasar Tuhan Yesus Kristus, sehingga semua konflik tersebut bisa diselesaikan. Maka kita bisa membaca kelanjutannya bahwa sidang di Yerusalem bisa berjalan dengan baik, dengan semua keputusan yang mendatangkan kebaikan juga bagi banyak orang, dengan catatan bahwa jemaat perlu menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari renungan hari ini, kita dapat belajar beberapa hal di masa kini. Dalam rapat, pertemuan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, perbedaan pandangan yang sangat tajam, maupun menyelesaikan konflik, kita dapat belajar dari Paulus dan Barnabas. Dalam menyelesaikannya, penting memiliki kecakapan dalam mengelola konflik. Yang pertama, kecakapan mendengarkan. Setiap orang yang terganggu alat dengarnya pasti dapat mendengar. Tapi setiap orang yang tidak tuli belum tentu dapat mendengarkan. Karena untuk mendengarkan dengan baik tidak hanya diperlukan telinga yang sehat, tetapi juga kesediaan untuk melibatkan pikiran, kehendak, dan perasaan. Tanpa melibatkan daya rohani dan mental orang yang hanya dapat menjadi pendengar asal-asalan dan dangkal. Orang yang asal mendengar pada tata lahir dan secara fisik hadir dan memasang telinganya, tetapi pikiran sibuk dengan perkara-perkara di luar yang diutarakan rekan bicaranya. Oleh sebab itu, orang yang cakap mendengarkan tak hanya mampu menangkap isi hal yang dikatakan rekan bicaranya secara logis, tapi juga mampu menyatu dengan rekan bicaranya dan memikirkan, merasakan, dan menjiwai perkara yang diungkapkan. Yang kedua, kecakapan menghadapi. Dalam pembahasan yang sungguh-sungguh, perbedaan pandangan yang sangat tajam, perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, kecakapan menghadapi, membantu orang untuk mengemukakan perbedaan itu dengan tenang, enak, dan baik. Hal ini kita bisa lihat dari cara Paulus dan Barnabas dan para penatua dan para rasul menghadapinya. Dengan demikian, orang mampu menyebutkan akibat-akibat perbedaan itu bagi dirinya dan perasaan yang ada karena akibat itu, tanpa menjadikan lawan bicara sebagai musuh yang harus dijatuhkan, tanpa memfitnah, tanpa menyerang dengan agresif lawan bicara, tanpa menuduh, tanpa menyudutkan orang, tanpa mencari celah dan kesalahan orang yang menjadi lawan konflik sebagai sumber masalah. Kecakapan menghadapi itu jelas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan konflik, karena dengan begitu perkara dikemukakan dengan baik. Kita dapat menghargai pribadi orang, dapat menghormati harga dirinya, tanpa disangkal kekurangan maupun kelemahannya. Inilah cara dari beberapa cara yang kita ambil, dua cara yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus dalam menyelesaikan konflik di dalam tubuh gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar bersama dari Paulus dan Barnabas dalam menyelesaikan konflik. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami terus memperlengkapi diri kami dengan mengelola kecakapan mendengarkan dan menghadapi setiap konflik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa, tetap terus percaya, dan